Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai, selamat pagi santriwan dan santriwati. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian kitab Alfiyah. Untuk kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab al-istighosah. Sebelum lanjut pada arti dan penjelasan, mari kita bacakan baitnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-istighosatu. Al-istighosatu. Ari ieu eta bab. Ari ieu eta bab. Kanggo mertelakeun munada istighosah. Kanggo mertelakeun munada istighosah. Hartosna. Hartosna. Anu disuhunkeun tuluy. Idas tugisa, di mana-mana parantos dijantenkeun istighosah. Naon ismun isim, munadan, anu dijantenkeun munada itu isim. Hufido, mangka dihopatkeun itu isim. Bilami, ulam, maktuhan, bari anu dipatahkeun itu lam. Kaya lal murtado, ari contohna, eta tetep sapertoskeun lapan. Ya lal murtado, hartosna, jalmi anu diridoan. Silakan baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menjelaskan tentang munada yang diidopatkan kepada ia mutakalim, sekarang akan menjelaskan tentang munada istighosah. Apa artinya istighosah? Istighosah itu meminta kepada seseorang dan yang dipintanya bisa memberikan pertolongan, disebut minta istighosah.
Di munada istighosah itu munada meminta pertolongan dan orang yang diminta pertolongannya bisa memberikan pertolongan, disebut munada istighosah. Aturannya idastugisa ismu munadan hupido, apabila dijadikan dijadikan munada istighosah, isim itu harus dijarkan oleh lam harap jar, tetapi maftuhan, harap jarnya harus dipatahkan. Jadi apabila akan menjadikan munada istighosah, aturannya harus memakai lam harap jar dan harap jarnya harus dipatahkan, harap jarnya harus dipatahkan. Contohnya misalnya ya jaidu he jaid. Kalau akan dijadikan munada istighosah harus memakai lam harap jar. Ya li jaidin. Lamnya tapi harus jaidnya harus memakai lam harap jar. Jadi ya li jaidin. Setelah ya li jaidin, lam harap jarnya harus dipatahkan. Ya la jaidin. Contoh di dalam bait ya lal murtado. Ya lal murtado. Jadi murtado itu jadi munada istighosah dijarkan oleh lam harap jar dan harap jarnya harus dipatahkan. Kesimpulannya, apabila akan menjadikan munada istighosah, awalnya harus memakai harap jar lam dan harap jarnya harus dipatahkan. Contohnya ya lal murtado atau ya la jaidin. Sekali lagi, apabila sama-sama sokayo, apabila akan menjadikan munada istighosah, harus memakai lam harap jar. Lam harap jarnya harus dipatahkan. Contohnya ya la jaidin. Contoh di dalam bait ya lal murtado. Sok jang sudah jang. Untuk bab sekarang yaitu menjelaskan tentang munada istighosah, yang artinya memanggil orang untuk diminta pertolongan. Bait yang pertama menjelaskan bahwa apabila ada suatu isim dijadikan munada istighosah, maka dijarkan dengan lam yang dipatahkan. Maksudnya apabila isim akan dijadikan munada istighosah, maka syaratnya harus memakai lam harap jar, dijarkan dengan lam harap jar dan lam harap jarnya dipatahkan. Contoh seperti lafaz la ya la zaidin atau dalam bait ya la murtado. Jadi intinya apabila isim akan dijadikan munada istighosah, maka dijarkan dengan lam yang dipatahkan. Contohnya ya la zaidin atau dalam bait ya la murtado. Nah, pada yang kelewat, mengapa lam harap jarnya harus dipatahkan? Sebab lam harap jar apabila bertemu dengan domir harus dipatahkan. Hu jadi lahu, ka jadi laka, kum jadi lakum. Jadi mengapa lam harap jarnya harus dipatahkan? Sebab munada itu di tempat domir, misalnya ya jaidu. Ya jaidu itu asalnya ad-uka. Ad-uka, saya memanggil kepadamu. Ka-nya digantikan oleh jaid jadi ya jaidu. Ya-nya digantikan dengan adu, ka-nya digantikan kepada jaid. Jadi munada itu posisinya di tempat domir. Karena munada di tempat domir, kalau domir dijarkan oleh lam harap jar,
lam harap jarnya harus dipatahkan. Contohnya lahu, laha, lahuma, lahum, laka, lakuma, lakum. Tidak boleh lihu gitu. Mengapa harus dipatahkan? Sebab posisi munada itu di tempat domir. Kalau ya jaidu itu asalnya ad'uka, ad'unya digantikan dengan ya, ka-nya digantikan dengan jaid, jadi ya jaidu gitu. Jadi mengapa harus dipatahkan? Sebab munada itu posisinya di tempat domir. Kalau domir itu mau dijarkan oleh lam harap jarnya harus dipatahkan. Contohnya lahu, laha, lahuma, lahum, laka, lakuma, lakum. Sudah. Tambahan lagi, tambahan. Untuk tambahannya tadi ada syarat bahwa isim kalau dijadikan munada istighosa harus dijarkan dengan lam harap jar. Yang lam harap jarnya i'rabnya dipatahkan. Kenapa alasannya dipatahkan? Karena li'annal munada waqi'un mawqi'al mudmar. Munada itu ada di tempat domir karena asalnya itu ad'uka. Ka-nya diganti dengan jaid. Kalau contoh ya la zaidin, ya ka-nya diganti dengan jaid dan adunya diganti dengan ya harap nida. Kalau mau dijarkan dengan lam harap jar, maka lamnya harus dipatahkan karena masuk pada domir. Jadi apabila ada domir dimasuki lam harap jar, dijarkan lam harap jar, maka lamnya harus dipatahkan. Maka munada di sini karena menduduki tempat domir, lamnya harus dipatahkan. Dibaca ya la zaidin, ya la murtado. Sudah. Lanjut bait yang kedua. Wakta sareng kedah matahkeun anjeun kana lam harap jar ma'al ma'tufi sarta isim anu diatapkeun in karorta upami ngabulak balik anjeun yaan kana ya waktia sareng kedah ngadatankeun saleresna anjeun bil kasri kalawan ngasrohkeun kana lam siwa dalika dina salianti itu in karorta ya. Silakan baca semuanya. Tadi bahwa lam harap jar harus dipatahkan. Di dalam bait ini juga waftah ma'al ma'tufi apabila diatapkan setelah ia nida sama membaca lamnya harus dipatahkan. Syaratnya in karortaya apabila ianya dibulak-balik. Maksudnya apabila ianya ya nidanya dibulak-balik disebut dua kali, lam harap jarnya harus dipatahkan. Contohnya ya la jaidin wala wa ya la amrin. Yang pertama ya la jaidin, yang kedua ya la amrin. Apabila munadanya dibulak-balik dan diatapkan, apabila diatapkan dan ianya disebut dua kali atau dibulak-balik, lam harap jarnya harus dipatahkan. Contohnya sok ayo. Contohnya ya la jaidin
wa ya la amrin. Apabila diatapkan dan iya-nya dibulak-balik, lamnya harus dipatahkan. Contohnya ya la jaidin wa ya la amrin. Wa tia pisiwadaka bil kasri, maksudnya apabila sebaliknya selain iya yang ditakror, iya-nya disebut satu kali, membacanya harus dikasrahkan. Sama-sama sok. Apabila iya-nya sok. Apabila iya-nya atau ya nida tidak ditakror, disebut satu kali, diatapkan, disebut ya nidanya satu kali, lam harap jar harus dikasrahkan. Contohnya ya li jaidin wali amrin. Iya-nya disebut satu kali, tidak ditakror, lamnya harus dikasrohkan. Contohnya ya li jaidin wali amrin. Kesimpulannya apabila munada diatapkan, iya-nya ditakror, lamnya harus dipatahkan. Contohnya ya li jaidin wa ya li amri. Ya la jaidin wa ya la amrin. Apabila iya-nya tidak ditakror, lamnya harus dikasrohkan. Contohnya ya li jaidin wa ya li amrin. Salah. Ya li jaidin wa li amrin. Sok yang simpulkan. Kesimpulan bait yang kedua di sini menjelaskan bahwa apabila munada istighosah diatapkan, dalam artian munada istighosah dihubungkan pada munada istighosah yang lain, di sana iya-nya apabila dibaca dua kali maka lamnya harus dipatahkan. Sekali lagi, apabila munada istighosah diatapkan dan ya-nya diulangi, dibaca dua kali, maka lam haraf jarnya harus dipatahkan. Contohnya seperti ya la zaidin wa ya la amrin. Ya-nya dibaca dua kali, diulangi lagi, maka lam haraf jarnya dipatahkan. Bagaimana kalau tidak dibaca lagi ya-nya, dalam artian hanya satu kali ya dibacanya, maka lam haraf jarnya dikasrahkan. Contoh ya la jaidin wali amrin. Wa ya li jaidin wali amrin ya. Ya li jaidin wali amrin. Jadi satu kali lagi, apabila munada diatap
Kan iya-nya dibaca 2 kali dalam artian diulangi, maka lam haraf jarnya dipatahkan. Contoh ya la Zaidin wa ya la Amrin. Apabila ianya tidak diulangi lagi dalam artian hanya 1 kali, maka lam haraf jarnya dikasrahkan. Contoh ya li Zaidin wa li Amrin. Sudah cukup. Sebet lagi. Lanjut bait yang ketiga. Walamu ma sareng ari lam dina munada ustugisa parantos dijantenkeun istighosah itu ma akobat eta parantos ngagentosan kana itu lam naon alifun alif wa misluhu sareng eta misilna itu lamu mastugisa ismun ari isim duta ajubin anu ngagaduhan mana ta'ajub itu isim ulipa anu parantos diuningakeun itu duta ajubin. Silakan baca semuanya. Tadi menjelaskan setiap la istighosa, setiap munada istighosa harus memakai lam. Lamnya yang pertama harus dipatahkan. Dalam bait yang barusan lamnya bisa dipatahkan apabila diatapkan dibulak-balik, dan apabila ya-nya tidak dibulak-balik lamnya harus dikasrahkan. Di dalam bait ini akan menjelaskan lamnya bisa diganti, lam yang menjarkan kepada isim yang jadi munada bisa digantikan kepada alif, dan alifnya disimpan di akhir. Walamu mastugisa akobati alifun, maksudnya lam munada bisa digantikan kepada alif, alifnya disimpan di akhir. Contohnya ya jaidu, hei jaid, pakai lam munada jadi ya la jaidin. Setelah ya la jaidin lamnya digantikan kepada akhir ya jaida. Coba ya jaidu sok Ya jaidu pakai lam ya la jaidin. ya jaidin. Setelah la jaidin lamnya digantikan dengan alif. Lamnya digantikan dengan alif. Alifnya disimpan di akhir. Alifnya disimpan di akhir. Jadi ya jaida. Ya jaida. Lam yang ada di dalam munada istighosah sok Lam yang ada dalam munada istighosah bisa digantikan dengan alif. bisa digantikan dengan alif. Disimpan di akhir. Disimpan di akhir. Contohnya ya jaidu Ya jaidu. jadi ya la jaidin. Jadi ya la jaidin. Setelah ya la jaidin Setelah ya la jaidin lamnya digantikan kepada alif. lamnya digantikan kepada alif. Jadi ya jaida. Ya jaida. Ya jaida Ya jaida.
Asalnya ya la jaidin. Lamnya digantikan kepada alif. Jadi ya jaida. Yang kedua lam munada yang masuk kepada isim, yang mengandung makna ta'ajub, bisa digantikan kepada alif. Contohnya ya ajabi, ya la ajabin. Lamnya digantikan kepada alif. Alifnya disimpan di akhir. Jadi ya ajaba. Yang ketiga lam yang masuk kepada munada istighosah bisa digantikan kepada alif. Contohnya ya la jaidin. Jadi ya jaida. Yang kedua muta'ajub, isi muta'ajub yang mengandung makna ta'ajub bisa digantikan lamnya dengan alif. Contohnya ya la ajabin. Jadi ya ajaba. Sok yang simpulkan. Kesimpulan bait yang ketiga di sini menjelaskan ada dua. Yang pertama yaitu apabila lam haraf jar yang menjadi syarat untuk isim yang dijadikan munada istighosah, di sana bisa diganti dengan alif. Satu kali lagi, lam haraf jar yang menjadi syarat untuk isim yang menjadi munada istighosah, lamnya bisa diganti dengan alif yang disimpan di akhir. Contoh seperti yang asalnya ya jaidu dijadikan munada istighosah ya la jaidin, lamnya diganti dengan alif dibaca ya jaida. Yang kedua sama halnya dengan munada istighosah, yaitu munada yang masuk pada isim yang mempunyai makna ta'ajub, dalam artian dijarkan memakai lam haraf jar yang dipatahkan dan bisa diganti lamnya dengan alif disimpan di akhir. Contoh seperti ya la ajabin, lamnya bisa diganti dengan alif disimpan di akhir dibaca ya ajaba. Itu untuk yang kedua. Sudah simpulkan coba dari awal. Untuk kesimpulan bab yang sekarang yaitu tentang munada istighosah, memanggil orang untuk diminta pertolongan. Yang pertama di sini dijelaskan apabila suatu isim dijadikan munada istighosah, syaratnya harus dijarkan dengan lam haraf jar, yang mana lam haraf jarnya diberi i'rab fathah. Contoh seperti ya la jaidin. Yang kedua, apabila munada istighosahnya diatapkan dan iya-nya dibaca dua kali atau diulangi, maka lam haraf jarnya dipatahkan. Contoh ya la jaidin wa ya la amrin. Yang ketiga, apabila tidak
dibaca iyanya dalam artian tidak diulangi lagi, maka lam harap jarnya harus dikasrahkan. Contoh ya li Jaidin wali amrin. Untuk bait yang terakhir, lam harap jar pada munada istighosah bisa diganti dengan alif disimpan di akhir. Contohnya ya Jaida. Sama halnya dengan munada istighosah, apabila munada masuk pada isim yang mengandung makna ta'ajjub, memakai lam harap jar, lamnya diganti dengan alif disimpan di akhir. Contohnya la ya la ajabin menjadi ya ajaba. Sudah cukup. Alhamdulillah, kajian pagi ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Tak lupa kita doakan guru kita semua mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberi umur yang panjang, dilancarkan dalam segala urusannya. Mari kita tutup kajian kali ini dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.